Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jajaran pengurus RW, ada Eki, juga para RT, ada RT 1 sampai RT 3. Mohon izin untuk memaparkan sedikit rencana untuk perencanaan program kerja RW 17 Desa Cibodas yang periode PJS 2022-2023 ya. Berhubung waktu kita hanya 1 tahun, mari kita torehkan sedikitnya jejak. Yang pertama ada tentang wilayah RW 17. Jumlah kepala keluarga saya juga belum isi karena saya belum tahu pastinya berapa. Lalu ada jumlah penduduk, belum diisi juga. Laki-laki belum diisi, perempuannya berapa. Saya hanya tahu yang lansia karena tadi niron ya ke ibu-ibu PKK datanya ke visi RW 17 nih. Dalam visi ini saya juga nggak ingin terlalu jauh melihat ke depan, nggak terlalu muluk-muluk. Yang penting ingin kita mode bertahan dulu ya, Oke. Bersama membangun masyarakat rukun warga yang berkualitas. Maksudnya berkualitas di sini berkualitas secara lingkungan, dari keamanannya dan kebersihannya, lalu kesekretariatan yang mandiri, setidaknya bisa terkelola dengan baik kesekretariatannya. Lalu ada regenerasi dan kaderisasi, lalu ada komunikasi yang harmonis antara warga, pengurus, wilayah, dan aparat desa. Lalu ada misinya mencapai tujuan terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Lalu membentuk lembaga unit usaha untuk memandirikan operasional kesekretariatan tadi. Memberikan bekal etika, estetika, dan ekonomi agar generasi muda berdaya. Maksudnya di sini yang waktu pernah diberikan masukan oleh Pak Dedi ya, dari tokoh masyarakat wilayah RT 3 bahwa yang penting juga atikan atau didikan untuk bekal etika, estetika, dan ekonomi agar pemuda-pemuda Karang Taruna kita, penerus kita ini berkualitas. Lalu kita tidak akan kesulitan mencari kader. Lalu memberikan media informasi yang dapat mencerahkan warga. Ini sebagai kelanjutan dari visi yang tadi, komunikasi yang harmonis antara warga, pengurus wilayah, dan aparat desa. Ada program kerja yang sedikit saya rencanakan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan bisa kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah Siska Opsi. Siska Opsi ini adalah satu program kerja lanjutan yang dari misi tadi, menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman dengan Siskamling dan operasi bersih. Lalu ada UUS Taruna. Program UUS Taruna ini adalah satu lembaga unit usaha wilayah RW 17 yang melibatkan pengurus RW, warga, dan pemuda Karang Taruna atau UUS Taruna. Diakronimkan jadi UUS Taruna. Nah, nih, yang ini ada HD Tatar. Kalau HD Tatar itu upaya pendidikan atau upaya satu penyuluhan yang mungkin nanti bisa diwadahi untuk memberikan pendidikan etika, estetika, dan pelatihan ekonomi kepada pemuda Karang Taruna dengan tujuan pemberdayaan tadi. Programnya pakai HD Tatar. Lalu ada Koran Lembur. Koran Lembur ini memberikan informasi yang dapat dengan mudah diakses warga RW 17 dalam bentuk media cetak, digital, atau papan informasi. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti dibahas di akhir video. Langkah-langkah awal untuk memulai perjalanan panjang pencapaian ini, selain niat yang teguh dan keberanian melangkah, maka yang diperlukan adalah beberapa langkah pembentukan satgas yang ada di sini.
ada Satgas Punggawa Lembur dan Sapu Jagat. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini adalah untuk Satgas yang menangani masalah Siska Opsih tadi atau Siskamling dan operasi bersih tadi. Lalu ada Artos Kencring. Nah, Artos Kencring ya nanti dibahas di depan setelah ini. Lalu ada Atikan Rama dan Resi. Nah, Atikan Rama dan Resi ini Satgas atau program lanjutan untuk memenuhi penyuluhan tadi, pendidikan etika estetika tadi. Lalu ada Juruwarta. Ini Juruwarta adalah ujung tombak, bisa menyampaikan program, bisa menyampaikan informasi yang terutama program-program kita ya udah sampai mana gitu kan. Jadi warga tetap bisa lihat dari media-media informasi yang disediakan, entah itu dari cetak lalu online, nanti kita kondisikan agar semua informasi dapat diakses dengan mudah. Lalu ada di sini bagan garis komando dan koordinasi Satgas Punggawa Lembur. Nah, Punggawa Lembur teh naon? Mohon izin sedikit saya jelaskan. Di sini ada Kepala Urusan Keamanan Wilayah RW 17. Nah, ini belum tahu nih tokohnya nanti siapa yang pegang KUR Keamanan Wilayah RW 17. Jadi ini tidak memiliki SK, tapi nanti akan membawahi Karang Taruna dan Linmas sebagai koordinator Linmas dan Karang Taruna untuk pengamanan wilayah seperti itu. Nanti adapun honorariumnya, teknis honorariumnya bisa kita diangkat di musyawarah. Lalu koordinasinya itu, garis koordinasinya yang garis putus-putus ini adalah kepada ketua RT dan kepada bendahara RW 17. Sedangkan garis komandonya atau garis perintahnya ini dari pengurus RW 17. Ya, bisa ketua RW atau kalau nggak ada ketua RW, sekretarisnya. Kepada para RT ya mohon didata lagi peserta rondanya siapa aja. Lalu usianya gitu. Tidak harus semua warga ikut ronda, tapi di sini ada pengurus tetapnya. Satgas Punggawa Lembur itu tadi. Nanti di sini ada bagan garis komando dan koordinasi Satgas Sapu Jagat. Seperti hal yang tadi sama, garis komandonya ada garis perintahnya itu dari sini ke ketua RT ya dan ke bendahara. Nah, ini nanti yang ditugaskan adalah Karang Taruna dan Linmas. Serta kita juga ini yang semua di dalam sini ikut terjun ya, bukan berarti hanya Linmas dan Karang Taruna saja. Nah, ini nanti koordinasi kalau teknisnya di lapangan, opsinya dibagi 3 RT itu mau langsung berpencar atau nanti mau bareng-bareng per RT ngerjainnya. Pasti kita akan butuh sponsor dari dalam operasionalnya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada Artos Kencring Siska Opsih ya. Panjang sekali ya. Tapi ini adalah kelanjutan dari yang tadi, Artos Kencring Siska Opsih. Nah, ini pastinya kegiatan tersebut kan bapak-bapak bertanya bisa berjalan enggak gitu ya. Maksudnya kita dituntut untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang berkualitas tadi. Tapi bagaimana agar bisa berjalan kita agar ada semangat gitu. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan di sini ada sakencring sapoe. Nah, sakencring sapoe ini terserah mau 500, mau 1000. Asal jangan 200 we geuning da sekarang mah 200 teh sok baeut nu gaduh warungna. Tah, ini ada beas saridona. Saridona itu ya terserah. Mau sesendok, 2 sendok ya. Kalau dikalikan 100 aja, kalau 100 sendok, sesendok ewang udah lumayan ya. Yang 500 juga kalau 100 rumah bayar 500 perak tuh udah lumayan. Nanti ini akan menjadi roda penggerak untuk program-program kita ke depannya gitu.
Di sini ada Atikan Rama Resi. Ini program yang tadi yang penyuluhan tentang etika, estetika, agama, ekonomi yang diselenggarakan secara rutin dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, nanti kalau uji coba yang dilakukan teknisnya berjalan, walaupun pasti akan banyak menghadapi rintangan, jalan berbatu dan tikungan tajam ya bapak-bapak semua. Setidaknya kita harus punya haluan gitu. Haluan mereka mana ya remur orang teh gitu. Mungkin nanti akan ada pendidikan dari penyuluhan dari tokoh agama yang dilakukan mungkin rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Arina mina barudak makan kadang sok sahayuna gitu. Jadi gimana caranya ini nanti dikemas supaya lebih menarik gitu biar semangat anak muda teh. Pada teknisnya nanti mohon dibahas juga di musyawarah ya. Teknisnya seperti gimana nih? Ada saran teknisnya biar lebih menarik untuk anak muda. Tapi kontennya itu yang pasti adalah konten-konten keagamaan, konten-konten organisasi, konten-konten ekonomi, dan seni budaya dan olahraga. Materi narasumbernya itu harus yang berkompeten di bidangnya. Mungkin tokoh agamanya oleh ustadz siapa, organisasinya oleh tokoh apa, ketua apa, misalkan kepala desa atau mungkin gitu Karang Taruna desa gitu. Lalu ada tokoh ekonomi ini kita manfaatkan aja dari wilayah yang ada di kita saja dulu. Lalu ada seni budaya olahraga. Nah, ini mungkin untuk lebih penyemangatnya lagi gitu. Anak-anak muda mah kan kadang hoyong aya hiburanna tah gitu. Mudah-mudahan di seni budaya olahraga ini bisa dikembangkan lagi. Dan tentunya dengan narasumber yang kompeten ya agar nanti menjadi lamun biji kopi mah biji kopi yang unggul gitu ya, bukan yang hapa gitu ya. Nah, sampai situ mungkin sekian dulu. Nanti disambung lagi karena materinya juga masih segini. Nanti kalau ada tambahan diinformasikan lagi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau saran dan masukan silahkan dibalas ya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.